create a username atau URL subdomain. Nah, di sini nih yang banyak terjadi kesalahan. Tidak tahu bagaimana cara membuat username yang diminta oleh perusahaan. Jika lokasi titik hotspot tidak terdaftar, maka server atau modem atau alat Helium hotspot tidak akan dipesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti saran dari teman karena melihat banyaknya orang yang mulai antusias tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh iHub Global ini, perusahaan yang berbasis Internet of Things, bisnisnya gratis. Kalau sudah berbicara soal gratis, pasti banyak peminatnya. Sedangkan penghasilannya sangat signifikan. Otomatis banyak yang tertarik. Sementara bisnis ini tanpa kita harus bekerja. Juga kita tidak harus meninggalkan rutinitas aktivitas sehari-hari. Cukup server yang bekerja, income masuk setiap hari dengan nilai yang menggiurkan. Nah, inilah yang membuat banyak warga atau orang-orang atau teman-teman kita yang mulai tergiur, tertarik dengan bisnis ini, kemudian ingin mengikutinya. Tetapi yang sangat disayangkan, calon-calon mitra yang mendaftar tidak sedikit yang kebingungan. Mungkin juga karena website iHub Global ini bahasanya Inggris, ya maklum karena perusahaan ini dari Amerika Serikat, jadi otomatis bahasanya juga dengan bahasa Inggris. Nah, karena bahasa inilah sehingga banyak orang yang mendaftar tapi tidak sampai berlanjut. Disangkanya sudah selesai padahal mah belum. Yang sangat disayangkan, para sponsornya pun tidak sedikit yang masih belum memahami atas apa yang terjadi terhadap permasalahan pendaftaran yang dilakukan oleh orang yang disponsorinya itu. Nah, makanya pada video ini sengaja saya akan membuat tutorial sekaligus menjelaskan bagaimana cara yang benar mendaftar di iHub Global ini. Pertama yang harus diketahui oleh kita adalah, yang harus kita pahami, iHub Global ini hanya menerima mitra yang mendaftar dengan menggunakan link sponsor. Mitra yang mendaftar tanpa sponsor akan ditolak alias tidak akan menerima server atau modem atau alat Helium hotspot tersebut. Kenapa sebabnya? Karena iHub Global menggunakan sistem miner get miner, di mana seorang sponsor ini oleh iHub Global benar-benar sangat dihargai. Makanya kalau nggak pakai sponsor, nggak bakal ada hasilnya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, cara mendaftar di iHub Global ini ada 2 item. Yang sebetulnya ini simple, tetapi karena itu tadi tidak paham sehingga oleh perusahaan tidak dianggap atau tidak tercatat sebagai orang yang menerima pesawat Helium hotspot. Saya akan jelaskan satu persatu. Item yang pertama adalah mengisi data. Kemudian item yang kedua, daftar untuk menentukan lokasi titik hotspot. Sudah cuma itu saja. Simple kan? Cuma ya itu tadi, karena bahasanya Inggris, jadi kebingungan. Yuk, sekarang simak baik-baik tutorial pendaftaran ini. Yang pertama, buka atau klik link yang dibagikan oleh sponsor yang kita percayai dia itu bisa membimbing dan memberikan informasi dan edukasi pada kita. Karena kenapa demikian? Tidak sedikit sponsor yang maaf dalam tanda kutip menelantarkan mitranya. Sehingga ketika mitra tersebut ingin masuk ke grup karena ingin mendapatkan pemahaman lanjutan, malah ditolak sama upline grup tersebut. Alasannya supaya minta bimbingan dasar ke sponsornya. Jadi si mitra tersebut diminta untuk kembali kepada sponsornya.
untuk meminta bimbingan dasar. Nah, makanya saran saya di sini, carilah sponsor yang benar-benar siap sebagai pembimbing. Nah, link yang kita dapatkan kemudian kita klik link tersebut, maka akan secara otomatis dia itu adalah sponsor kita. Lihat di kolom yang saya bulatin itu. Itulah yang menjadi sponsor kita. Maka jika setuju dia itu sebagai sponsor kita, langsung lanjutkan dengan mengisi yang pertama. Di kolom yang pertama itu nama depan. Kemudian di kolom yang kedua nama belakang. Kemudian kolom berikutnya email. Email Google. Kemudian ketik nomor HP kita. Diawali dengan +62, artinya kode Indonesia. +62 langsung 8 sekian. Kemudian pada kolom berikutnya create a username atau URL subdomain. Nah, di sini nih yang banyak terjadi kesalahan. Tidak tahu bagaimana cara membuat username yang diminta oleh perusahaan. Saya kasih penjelasan dulu di sini nih. Username yang kita ketik di sini akan dicetak oleh perusahaan dan menjadi link milik kita. Jika link tersebut sampai tidak terbaca oleh sistem, maka otomatis link milik kita itu ketika diklik yang muncul adalah nama sponsor orang lain, bukan nama kita. Di mana kesalahannya? Pertama, membuat link dengan tanda baca. Contoh, Fulan_Adam atau Fulan_Adam atau misalnya Fulan21 Adam atau misalnya Fulan 234. Username seperti ini tidak akan terbaca oleh sistem, walhasil yang muncul adalah nama sponsor orang lain. Ingat nih, siapa yang tertulis di situ, di atas itu tuh, yang saya buletin, dialah yang menjadi sponsor kita. Dialah sponsornya. Lalu yang benar bagaimana? Ingat, jika nama kita yang kita ketik tadi adalah contohnya misal Fulan, kemudian nama belakangnya Adam, maka ketika kita membuat username dengan nama kita, rubah. Bisa dirubah depannya atau bisa juga dirubah belakangnya. Contohnya, misal kita mau membuat username Fulan saja, jangan Fulan Adam. Kalau Fulan Adam ditolak, tulis Fulan saja, misal ini mah contohnya, atau Fulan siapa lah gitu. Nah, ingat, semua huruf itu disambung. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi dalam membuat username harus ditulis nama tanpa spasi, tanpa tanda baca ataupun angka. Cukup huruf saja yang semuanya disambung. Nah, kemudian di bawahnya pilih negara. Klik tanda itu, nanti akan muncul pilihan negara seluruh dunia. Pilih Indonesia. Kemudian ketik password. Bebas apa saja, tidak harus sama dengan password Google. Yang penting harus dicatat dan ingat baik-baik password tersebut. Jika sampai lupa, sulit untuk bisa masuk sekalipun mengklik lupa password. Kemudian klik password yang sama pada kolom confirm your password. Kemudian setelah itu klik kotak hijau yang tulisannya I agree itu. Itu klik kotak itu. Setelah itu halaman akan beralih. Nah, jika yang muncul seperti ini, tunggu saja sampai terbuka. Sebab di sini ada yang cepat, ada juga yang lama banget. Maklum, saking padatnya pendaftar, jadi server kewalahan. Nah, di sini pula nih, banyak yang tidak paham. Karena saking lamanya, ditambah lagi tidak paham, maka ditutuplah website tersebut. Walhasil, namanya terdaftar, tapi lokasi titik hotspotnya tidak terdaftar.
Jika lokasi titik hotspot tidak terdaftar, maka server atau modem atau alat helium hotspot tidak akan dipesan. Jika lokasi titik hotspot tidak terdaftar, maka server atau modem atau alat helium hotspot artinya tidak dipesan. Data hotspot yang dipesannya tertulis 0. Jika tertulis 0, maka helium hotspot tidak akan dikirim, alias tidak akan menerima alat atau server atau modem hotspot tersebut. Nah, kemudian setelah terbuka halaman tersebut, muncul lagi halaman ini. Bingung lagi, ditutup lagi websitenya karena nggak ngerti bagaimana ini. What can I do? Apa yang harus saya lakukan? Pusing, putus asa, ditutup deh. Inilah kendala-kendala yang banyak tidak dipahami oleh calon-calon mitra. Makanya disinilah perlunya sponsor untuk membimbing secara langsung terhadap pendaftaran calon mitranya. Jangan cuma sekedar kirim link, kasihan calon mitra kita. Baik, kita lanjut. Jika sudah muncul halaman ini, klik saja kolom yang berwarna abu-abu itu yang tertulis "Don't show this again", maka akan muncul halaman ini. Nah, halaman inilah yang menentukan kemana alat hotspot ini dikirim, di mana lokasi titik hotspotnya. Jika tidak ditentukan di kolom ini, di halaman ini, otomatis hotspot tidak akan dikirim. Lah mau kemana ngirimnya? Wong alamatnya saja nggak ada. Maka jika kita ingin mendapatkan alat atau server atau modem helium hotspot, isi halaman ini. Ikuti, klik reserve your free hotspot. Akan muncul halaman ini. Di atas itu tertulis kotak informasi kita. Kita tinggal mengetik dengan cara klik kolom step 2 shipping address. Shipping address itu kalau dalam bahasa kita alamat rumah. Artinya kemana alat ini mau dikirim. Otomatis kan alat itu harus dikirim ke rumah kita. Nah, makanya di situ itu kita diharuskan mengisi alamat rumah kita. Karena step 2 itu adalah alamat yang akan menentukan di mana hotspot ini akan dikirim. Nah, makanya ketik di situ alamat rumah kita. Nggak harus detail, cukup ketik misalnya nama jalan, atau nama kampung, atau nama dusun, atau nama desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi. Setelah selesai, langsung klik search, kolom hijau itu. Nah, nanti ketika mengklik search, maka Google Map, awas di sini, lokasi atau Google Map kita di HP kita harus aktif. Karena Google Map akan mengecek dengan satelitnya di mana lokasi yang kita ketik itu akan muncul sesuai dengan pencarian Google Map. Nah, ketika alamat itu muncul, mungkin kita akan merasa kok alamatnya yang muncul nggak sesuai sih ya dengan yang saya ketik. Tidak apa-apa. Yang penting alamat itu adalah alamat tempat tinggal kita. Atau alamat tersebut masih dalam ruang lingkup wilayah kita. Nah, kalau terjadi hal yang seperti itu, kotak atau tulisan merah, nah maka kita diwajibkan untuk mengulang mengetik alamat kita dengan seperti yang tadi. Cukup ngetiknya itu nama desa atau nama kampung, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi. Klik search, maka akan muncul, langsung akan muncul alamatnya. Nah, itu untuk mengisi kolom step 2. Kemudian yang perlu kita isi lagi di sini adalah step 3, install address. Ini yang perlu kita pahami. Kalau step 2 tadi itu adalah alat di mana akan dikirim. Sedangkan step 3 ini di mana alat ini diletakkan atau di mana alat ini akan dipasang. Artinya alamat yang kita tulis antara step 2 dan step 3 itu boleh berbeda. Karena ingat,
Helium hotspot ini radiusnya 300 meter. Jadi dalam radius 300 meter itu masih mencangkup wilayah kita. Ingat, tidak harus detail di sini. Karena kalau terlalu detail, dikhawatirkan nanti satelit tidak bisa mendeteksi. Sekarang coba kita samakan dengan alamat rumah yang seperti tadi. Ketik nama desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian klik search. Satelit akan membaca. Jika sudah muncul seperti itu, kemudian scroll ke atas. Di bawah, di sebelah kiri, itu ada kotak-kotak kecil. Itu perlu kita klik, kita centang. Semuanya kotak-kotak yang ada di bawah itu, kita klik, kita centang. Setelah selesai, langsung klik kolom yang berwarna hijau, reserve hotspot. Jika berhasil, maka akan langsung beralih ke halaman ini. Your hotspot is reserved. Artinya hotspot Anda sudah dipesan. Selesai sampai di sini. Artinya berhasil. Kita sudah menentukan titik hotspot, kita sudah menentukan alamat hotspot yang mau dikirimnya. Nah, udah selesai, langsung tutup saja webnya. Kemudian jika kita ingin tahu mana link kita, nah itu di bawah ada. Di kolom itu tuh yang saya kasih petunjuk. Nah itu link kita. Tinggal kita salin saja. Kita tekan, kita salin, nanti kita bagikan sama teman-teman kita, sama orang-orang di sekitar kita. Nah maka akan sama nanti kesananya. Ketika teman kita mengklik link kita, maka akan muncul di atasnya itu sponsor nama kita. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.